Yo, balik lagi sama gue channel Natin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi seputaran Bitcoin-nya. Jadi kemarin juga seperti biasa gue udah update untuk Bitcoin-nya. Dan ini adanya outlook juga untuk Ethereum ya. Jadi yang belum lihat Ethereum ya mungkin bisa dipantau-pantau juga lah, video kurang lebih sekitar 2 hari yang lalu. Jadi ya, lanjut aja tanpa berbasa-basi lagi, kita bahas seperti biasa untuk diawali pada USDT dominance secara time frame 1 jamnya. And yes ya, jadi terakhir kali saya sudah bahas dia visit ke box warna kuning ini ya, kemudian mengalami pemantulan. Ya, jadi memang ini adalah area krusial yang sekarang ini sedang di testing ya. Kemarin ini sempat breakout ya, kemudian ketika testing dia terbreakdown lagi ya, teman-teman, mengakibatkan si Bitcoin itu lebih punya chance lah ya untuk mantul. Dan ya kita lihat juga Bitcoinnya mantul ke kisaran 23 ribuan lagi. And then sekarang posisinya dia, posisi time frame 1 jamnya dia lagi testing terhadap EMA 34 dan 55 ini. Ya, jadi ini adanya confluence of resistance. Jadi kalau misalkan let's say dari sini areanya dia kena reject lagi ya, drop lagi ya, testing lagi ke kisaran 6,2% ya, maka kita akan mendapati atau bisa melihat Bitcoin itu masih bisa terpantul sedikit lebih tinggi gitu. Nah, nanti kita coba lihat potensinya ke kisaran berapa gitu ya kalau mengalami pemantulan lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini aja dia malah mampu close back ya, break lagi ke atas ya, next target ke area highest terakhirnya dia ya, ke kisaran sini teman-teman. Ini akan saya tandain dulu ke kisaran-kisaran sini nih, box warna kuning atas itu di kisaran 6,62 sampai 6,66%. Ya, kita bisa lihat terakhir kali ini mengalami penguatan, kemudian dia drop ya, ini berpotensi untuk ke sana lagi. Jadi palingan ini dulu yang perlu kita perhatikan adalah EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mundurin lagi untuk time frame yang lebih besar ya, time frame 4 jamnya ya. Jadi ini mungkin akan saya ganti dulu ya, tahun EMA 55 nya saya ganti ke 21 dulu ya, yang terdekat. Nah ya, jadi memang yang terdekat ini kita bisa lihat terakhir kali dia ngetes ya secara time frame 4 jam ke EMA 31 atau garis warna merah ini, dia sideways kemudian kena reject ya. Jadi memang palingan terdekatnya kita bisa perhatikan terlebih dahulu secara time frame 4 jam, kembali lagi di EMA 21 ya, di kisaran 6,54%. Next lagi di EMA 34 ya, di kisaran 6,65%. Jadi palingan itu dulu aja untuk resisten terdekat, dan juga supportnya masih sama di kisaran 6,2%an untuk si USDT dominance. Jadi secara overall dia ya tersideways aja gitu di range ini ya. Jadi masih sideways aja, mungkin beberapa hari ke depan menjelang kenaikan suku bunga akan lebih volatile. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support and resistance untuk USDT dominance secara hourly time frame-nya. Next ini untuk Bitcoin dominance secara time frame 1 jam ya. Jadi memang ini adanya strong ya, bisa dibilang area ya resisten untuk Bitcoin dominance secara time frame 1 jamnya. Dan ya dia sempat struggling, akhirnya dia endorser jebol juga terhadap EMA 34 dan 55 ini yang garis merah kan ya, masih 55 di sini ya. Jadi hal seperti ini yang kita lihat, makanya altcoin itu lumayan reboundnya ya. Hal seperti ini yang kita lihat, makanya lumayan reboundnya, dan lagi ngetes ke area box warna orange bawah ini dengan garis merah itu di kisaran 42,8 sampai 42,9%. Jadi ini next target yang beberapa hari juga sudah saya sampaikan ya, ini adanya target support ya. Jadi kalau misalkan let's say ketika memang dia udah drop seperti ini, kemudian dia mantul doang di area resistance atasnya, plus di situ ada EMA 34 dan 55, adanya confluence of resistance di sekitaran 43 sampai 43,2%. Cuman ngetes ke kisaran situ aja ya, masih adanya potensi untuk dia masih bisa melanjutkan penurunannya lagi, at least ngetes ke kisaran 42,48%, sekitar area situ. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, kita melihat untuk altcoin itu lebih dikasih napas lagi. Tapi kalau misalkan waktu dia penentuan ya, dia mantul dikit malah mampu breakout gitu ya, melanjutkan penguatannya, kita akan melihat kurang lebih seperti yang kemarin kita lihat pada altcoinnya itu lumayan tertahan atau tertekan ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area secara jangka pendek pada Bitcoin dominance secara time frame 1 jamnya, biar lebih detail aja ya lihatnya ya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini pembahasan yang kemarin ya. Jadi ini sedikit reminder aja buat teman-teman sekalian. Ini kemarin juga sudah saya tarik yang menggunakan Fibonacci retracement, ya, ini ada beberapa Fibo ya teman-teman yang sudah saya tandain ke teman-teman sekalian. Ada di boxin warna hijau ini seperti ini akan saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah ya, jadi kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Jadi let's say kita bisa bandingkan ya, ini waktu dia penguatan, kita bisa lihat dari secara candle ini benar-benar strong banget ya. Penguatan ini benar-benar strong. Ketika dia kena reject pun dia cuman
merahnya itu tipis-tipis kecil-kecil berangsur turun, yang menandakan memang adanya sedikit ketakutan ya setelah mengalami kenaikan ini untuk ataupun menjelang kenaikan suku bunga. Jadi cenderung korektif gitu ya, turunnya pelan. Makanya kita bisa perhatikan secara daily time frame beberapa area yang berpotensi untuk divisit sama Bitcoin setelah dia kena reject dari EMA 55 atau garis warna merah atas ini ya. Jadi memang ini bisa dipergunakan beberapa golden ratio dari Fibo yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, itu di kisaran 22.900-an. Next lagi di 22.500 dan di bawahnya itu di retracement 0,6 itu di sekitar $22.000. Jadi palingan ini dulu 3 target yang menjadi area koreksi wajarnya si Bitcoin berdasarkan Fibo. Tapi kalau misalkan dia drop sedikit lebih bawah lagi pun, kita bisa mempergunakan box yang sudah saya tandain, box warna orange ini yang sebelumnya menjadi area resisten yang cukup kuat pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. So ketika dia di flip atau di break ya, ketika dia retest pun kita bisa lihat di sini adanya tail candle panjang ya dari si box warna orange ini di sekitaran area 21.500 sampai $21.800. So kalau misalkan ya untuk si Bitcoinnya penurunannya seperti ini ya, candle merahnya kecil, yaitu adanya potensi untuk dia cuman retest aja ya, koreksi sejenak setelah mengalami kenaikan, plus juga food dari Elon, kemudian menjelang kenaikan suku bunga ya, maybe dia ngetes ke kisaran 22 ribuan dolar atau sedikit lebih bawah di sekitaran 21-an ribu dolar aja sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya kalau misalkan kita lihat secara candle dan juga secara news event yang sudah dekat gitu ya. Jadi ini adalah hal yang istilahnya punya probabilitas lumayan lah gitu. Tetap aja ini bukan sifat pasti ya teman-teman. Balik lagi, analisa itu nggak ada yang sifatnya itu fix atau pasti 100%. Palingan kita bisa perhatikan terlebih dahulu untuk beberapa key ataupun area pentingnya ya secara daily yang benar-benar perlu kita perhatikan pada Bitcoin. Ya palingan itu, dan ditambah juga mungkin ini EMA 55-nya akan saya ganti seperti biasa ke 21 ya, biar lebih bawah lagi kita bisa lihat. Nah ini adanya potensi juga di box warna orange ini adanya EMA 21 atau garis warna merah ini ya teman-teman. Jadi ini adanya confluence of support, jadi bisa diperhatikan kisar-kisarannya tadi yang sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin bisa make decision atau kita bisa lihat Bitcoin melanjutkan penguatannya kembali lah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini secara daily gambarannya. Jadi memang kalau misalkan dia masih mampu mempertahankan posisinya at least di box warna orange ini ya, potensi untuk dia bisa mantul lagi, rally lagi itu cukup besar ya kalau dengan syarat yang tadi sudah saya sampaikan. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam ya, kita bisa lihat ya terakhir kali setelah dia breakdown ya. Ini setelah dia breakdown dari si channelnya dia breakdown, sorry ini ke inian ya. Ya arrow ya. Dia sudah breakdown teman-teman. Kemudian dia ada mantul dikit nih, mantul ngetes EMA 34 dan 55, kemudian dia drop lagi. Ya, drop lagi di sini malah dia rebound. Ya, keterbalikan pada pada USD dominance ya. Dia malah rebound and then mampu close di atas EMA 34 dan 55. Ya, sempat breakdown lagi dan sekarang posisinya sedang berada di atas ya. Sekarang kan posisinya $23.100. So, palingan yang perlu kita perhatikan dari informasi ataupun price action yang muncul ya. Ini kita ambil aja dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya, seperti kisaran di sini akan saya tandain dulu ya teman-teman. Retracement 0,3 atau sekitaran $23.082. Ya, ini akan saya coba mundurin dulu. Nah, ya, biar lebih clear lagi. Ini yang sedang di testing dan kemarin itu sempat testing di sampai retracement 0,5 kemudian kena reject ya. Di $23.300 itu saya ganti dengan box warna hijau aja. Jadi dari kisaran area sini aja dia kena reject. Kemudian sekarang dia lagi testing kembali dari area sini. Jadi memang adanya potensi jikalau memang ya dia ini mengalami kenaikan hanyalah dalam tanda kutip untuk create yang namanya lower high dari area highest terakhirnya dia. Jadi kita bisa bilang ini adalah highest terakhirnya dia ya. Karena belum ada lagi swing high-nya di atasnya area terakhirnya dia, tertinggi terakhirnya ya. Dia drop ya, kemudian dia mantul ya, bisa aja hanyalah create yang namanya lower high dari highest area sebelumnya. Dan precisely itu ketahan di antara 3 golden ratio dan ya di situ adanya retracement 0,5 dia ketahan. Jadi memang adanya potensi dead cat bounce pattern. Ya, jadi kurang lebih dead cat bounce pattern itu ketika dia udah naik nge-spike ya, kemudian dia turun, mantul sedikit untuk bisa melanjutkan penurunannya. Ya,
ke next target yang kemarin juga sudah saya mention ke kisar-kisaran 21.400 sampai 21.700 sekian dolar lah ya teman. Jadi hal seperti ini yang benar-benar perlu diantisipasi dengan beberapa golden ratio dari Fibo, dan lebih atas lagi itu di sekitaran 23.500-an dolar ya. Jadi palingan itu aja dulu yang bisa diperhatikan atau diwaspadai sama teman-teman sekalian. Jadi mungkin kalau yang belum tahu dead cat bounce pattern ya teman-teman di sini. Jadi sebentar kita lihat di image aja sebentar biar lebih gampangnya itu lihatnya yang mana ya, bentar. Nah ini kurang lebihnya seperti ini nih. Ketika dia drop, dia mantul dikit, kemudian lanjutin short lagi, lanjutin endlosor lagi ya. Kemudian nah ini lebih jelasnya nih ya. Jadi dari high-nya dia terakhir nih di nomor 1 teman-teman, di nomor 1, kemudian dia drop, dia mantul ya, mantul tapi nggak create yang namanya higher high dari area highest di nomor satunya dia ya. Jadi memang seperti anak tangga ke bawah gitu ya teman-teman di sini. Kemudian kena reject lagi untuk drop lagi. Memang di sini itu di retracement 50%, tapi kan kenyataannya nggak selalu tepat di retracement 50%. Kadang-kadang dia cuma sampai retracement 0,3 aja ya, di sini aja 0,3 aja udah drop lagi. Kadang-kadang dia nge-spike little bit ya sampai di retracement 0,61 baru dia drop ya. Jadi memang bisa sekali diperhatikan untuk beberapa golden ratio dari Fibonacci retracement yang tadi sudah saya sampaikan. Jikalau memang benar itu yang terjadi ya, dia cuma create yang namanya lower high ya dari high terakhirnya, kemudian dia drop melanjutkan penurunannya ke next target yang sudah saya mention ke teman-teman sekalian. Jadi palingan itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Some profit.